etis. Selanjutnya masih saya pandu, kita masuk di sesi berikutnya teman-teman. Kita akan bicara kali ini tentang properti produktif. Nah, mungkin di dalam iklan tentang atau promosi atau sosialisasi tentang sesi yang mau kita ikuti ini, itu disebutkan bahwa pengantarnya bahwa bisnis properti itu tidak selamanya soal developeran atau yang sejenisnya gitu, tapi ternyata punya spektrum yang sangat luas dan hari ini ada sebuah tren bisnis atau sebuah bisnis yang lagi ngetren. Basicnya sebetulnya properti juga, tapi bukan developeran atau sejenisnya. Nah, namanya hari ini keren dengan istilah cloud kitchen. Apa sih cloud kitchen itu? Daripada berspekulasi, langsung aja kita panggil narasumber yang akan berbagi dengan kita hari ini, Mas Dimas Laksmana. Beri applause untuk Mas Dimas Laksmana. Ya, Mas Dimas Laksmana ini salah satu member YBP, ya, developer juga, seperti teman-teman semua pernah jadi agent juga, tapi kemudian hari ini ketika apa namanya, jadi bukan cuma karena pandemi ya, tapi karena apa namanya memang zaman berubah, kemudian beradaptasi. Tadinya sempat dan masih sih sampai sekarang menjalankan guest house yang pemasarannya dilakukan secara online melalui aplikasi online. Nah, hari ini sudah berjalan bisnis cloud kitchen. Nah, apa sih cloud kitchen itu dan apa namanya? Apakah bisa jadi alternatif hari ini ketika teman-teman yang di developer dan seterusnya mengalami kesulitan gitu ya di bisnis utamanya? Apakah bisa jadi alternatif? Langsung aja kami berikan kesempatan kepada Mas Dimas Laksmana. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sidney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk teman-teman semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya menjelaskan tentang cloud kitchen atau bagaimana kita memproduktifkan properti kita. Karena kalau selama ini yang kita tahu properti produktif itu seperti kios atau kos-kosan atau kontrakan pintu, sebenarnya banyak cara lain untuk lebih memproduktifkan properti. Maaf sebentar, saya ada gangguan.
belum bisa masuk nih Pak sini screen share-nya. Muncul apa di sini saja. Ya, sambil kita tunggu ya, apa namanya, screen sharing-nya sedang berusaha screen share. Jadi mungkin gambarannya ya, teman-teman, kalau ini sih mungkin ya, tapi persisnya nanti kita menunggu pemaparan dari Mas Dimas. Kalau teman-teman punya properti yang nganggur mungkin ya, mungkin loh ini, apakah bisa dimanfaatkan sebagai misalnya cloud kitchen, atau punya dana nganggur mau dikelolakan untuk bisnis developer, dirasa terlalu berisiko untuk saat ini. Nah, ini mungkin juga bisa jadi alternatif. Ya, sudah Pak di sini. Ya. Sudah bisa ya. Baik. Ya, maaf teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Seperti saya tadi sudah mention sebelumnya, tujuan dari Cloud Kitchen ini sebenarnya adalah bisnis kuliner. Intinya sama sih sebenarnya seperti bisnis kuliner yang lainnya, yaitu kita menjual makanan atau menjual minuman. Namun kita sebagai orang properti, kita bisa mengkombinasikan bisnis Cloud Kitchen ini dengan pengetahuan kita tentang properti khususnya. Jadi apa sih Cloud Kitchen itu? Kalau dari bahasanya kan mungkin agak aneh ya, Cloud Kitchen, dapur di awan gitu. Siapa yang mau bikin dapur di awan? Apa Superman apa siapa gitu kan bisa bikin dapur di awan gitu. Tapi sejarah dari Cloud Kitchen ini sebenarnya udah mulai dari 5 atau 6 tahun yang lalu di Amerika itu. Di Amerika itu sudah mulai dulu, waktu itu ada yang namanya Uber Kitchen, lalu ada yang namanya Grab Hub, setahu saya sih. Dan ini dimulai karena keterbatasan dari properti. Artinya kalau untuk di kota-kota yang padat seperti New York, seperti San Francisco gitu, biaya sewa untuk kita berjualan kuliner itu cukup mahal, sehingga kalau nanti dari biaya sewanya saja sudah mahal, harus dikonversi menjadi harga jual makanannya jadi ikutan mahal, gitu kan kira-kira. Nah, untuk mensiasati ini, Cloud Kitchen ini mencoba kembali ke value proposition dari bisnis kuliner, yaitu menjual makanan, itu saja. Jadi kalau selama ini mungkin bisnis makanan banyak yang mau dikombinasi dengan lokasi, misalnya tempatnya enak, bisa hangout, bisa untuk nongkrong atau segala macam. Nah, dengan Cloud Kitchen ini fokus untuk menjual makanan itu saja tanpa harus menyediakan tempat dine-in, tempat makan. Jadi untuk lokasinya sendiri dia tidak butuh tempat yang di jalan besar, justru malah biasanya Cloud Kitchen di New York itu berada di basement atau di lokasi-lokasi yang jalan-jalan gang kecil seperti itu. Nah, kalau bisa kita rangkum, Cloud Kitchen juga sering juga disebut sebagai dapur satelit atau ghost kitchen. Cloud Kitchen adalah restoran dengan hanya menawarkan jasa delivery saja. Jadi karena tidak ada tempat untuk dine in, tidak ada tempat untuk makan di situ, jadi cuma bisa untuk delivery dan tidak menyediakan makan di tempat. Di dalam dapur satelit tersedia ruang kerja berupa dapur besar dengan fasilitas lengkap yang bisa digunakan untuk memasak macam-macam menu dari berbagai restoran. Konsep dapur di dalamnya mirip dengan co-working space yang memang sedang populer belakangan ini.
dengan menggunakan konsep ini, proses pengantaran makanan ke pelanggan akan relatif lebih singkat dengan pemesanan di restoran konvensional. Kalau restoran yang menggunakan cloud kitchen ini juga biasanya kan menggunakan jasa layanan delivery. Jadi kita mengandalkan layanan antar pesan pihak ketiga. Kalau di Indonesia itu seperti GoFood atau GrabFood. Apa sih keuntungannya dari cloud kitchen ini? Pastinya karena, dia lebih compact dan tidak butuh banyak, tempat, dia lebih minim untuk biaya operasional. Apalagi kalau misalnya kita mau menghitung biaya operasional seperti WiFi, seperti, tempat toilet atau tempat, duduk, tempat makan, segala macam itu kan, itu juga nanti masuk biaya operasional, karena kita harus melakukan perawatan. Nah, karena ini tidak ada tempat makan, cloud kitchen ini jadi, lebih minim biaya operasionalnya. Nah, kalau Anda mau memulai bisnis cloud kitchen ini, Anda dapat mengurangi biaya operasional seperti sewa gedung. Jadi kalau seperti cloud kitchen kami ini yang kami sedang berjalan, itu satu dapurnya, itu biaya sewanya itu sekitar 5 sampai, 8 juta tergantung lokasi. Mungkin kalau Anda pikir, "Wah kok masih mahal ya harga segitu sewa ya?" Kalau Anda pikir masih mahal, Anda bandingkan dengan daerah lain, tapi Anda bayangkan kita dengan harga sewa segitu kita bisa buka di daerah-daerah yang padat seperti daerah Menteng, daerah Tamrin, daerah, Cideng, lalu daerah Tanjung Duren, yang tentunya di situ harga sewa satu ruko aja setahun itu bisa mencapai minimal paling minim itu 100 juta. Tapi kalau untuk di Menteng sendiri, paling minim saja mencari sewa 1 tahun ruko harga 250 juta itu udah susah sekali gitu. Nah, untuk mensiasatinya ya, kalau memang ingin fokus berjualan makanan, bisnis kuliner, konsep yang paling pas adalah cloud kitchen ini. Karena usaha restoran dengan konsep cloud kitchen, pasti kan ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja juga. Artinya kalau Anda tidak membutuhkan dine in, tidak membutuhkan, untuk tempat makan di tempat, Anda hanya meng-hire, tenaga kerja untuk chef dan helper, dan mungkin kasir. Jadi tidak perlu ada waiters, tidak perlu ada, security, penerima tamu dan segala macam. Nah, apa saja keunggulan dari cloud kitchen? Pastinya yang pengalaman saya aman pada saat pandemi karena di saat PSBB Jakarta mulai itu bulan Maret 2020, sebenarnya itu kita baru, mulai mulai juga. Kita itu persiapan dari mulai bulan Januari 2020. Lalu kita mulai intens di bulan Februari 2020, kebetulan waktu itu udah isu tentang adanya pandemi sudah santer, cuma kita masih, berusaha untuk, eee apa namanya, berusaha untuk, live secepat mungkin gitu. Ternyata bulan Maret itu PSBB, di Jakarta. Jadi waktu itu benar-benar semua ditutup. Entah bisa dibilang itu musibah atau masalah, tapi menurut kami, yang di pengalaman kami juga, mengalami apa ya, blessing in disguise ya. Kami seperti menemukan momentum dari bisnis kami. Karena saat itu kan ada social distancing, lalu, banyak restoran yang harus tutup karena tidak boleh, makan. Jadi cuma boleh delivery only gitu. Nah, kebetulan karena konsep kami cloud kitchen, justru malah saat itu omset kami yang, eee, menggembirakan gitu ya, bahasanya ya. Karena, kami memang tidak itu tadi, kami tidak menyediakan makan di tempat. Nah, biaya investasi awal yang lebih kecil, itu kan sebenarnya bisa terjadi karena kita itu tadi, karena saya untuk sewa ruko di, daerah Menteng, saya tidak perlu membayar keseluruhan ruko. Jadi karena kita konsepnya cloud kitchen dan, yang di Menteng itu kita diundang oleh Gojek. Jadi yang punya ruko justru malah Gojek sendiri,
kita diundang oleh Gojek untuk masuk ke situ. Satu ruko itu ada sekitar 12 cloud kitchen. Jadi biaya kami untuk sewa di Menteng itu waktu itu sekitar 5 juta per bulan, dan itu dibayar per bulan, bukan kita dibayar per tahun. Jadi biaya investasi awal yang lebih kecil ya iya pasti. Alih-alih mengeluarkan duit ratusan juta untuk dibayar sewa setahun dibayar di awal, kami membayar sewa bulanan yang dibayar di belakang justru malah. Otomatis kan resiko yang lebih bisa diminimalisir, karena dengan biaya mulai yang lebih kecil, pastinya kalau terjadi sesuatu resikonya juga lebih kecil juga. Nah, karena kami fokus kepada kepada cloud kitchen, tanpa adanya dine in kami bisa berfokus pada kualitas makanan dan higienitas. Jadi kalau di GoFood dan di GrabFood itu mereka punya standar kebersihan yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau namanya ada makanan jatuh atau kotor itu ada hitung-hitungannya, harus segera dibersihkan. Nah, itu sebenarnya buat kami kami senang, karena kami jadi lebih perhatian juga terhadap higienitas. Lalu yang ini ya yang paling penting, karena ini katanya ini era 4.0 ya. Di era internet ini semuanya harus serba internet, karena kalau bisnis Anda tidak ada hubungannya dengan internet, Anda akan obsolete atau rusak. Jadi di bisnis cloud kitchen ini disupport oleh aplikasi pesan antar makanan. Terus nomor 6 ini yang paling saya suka. Kalau tadi Mas Faris bicara soal pembukuan online, begitu juga dengan Mas Arbut. Nah, salah satu syarat saya untuk menjalankan bisnis yaitu pembukuannya saya harus bisa online. Saya paling tidak suka kalau misalkan pembukuan itu manual yang baru bisa kita cek misalnya akhir minggu atau akhir bulan. Nah, karena ini bisnis cloud kitchen based on internet, pembukuannya pun online. Jadi bukan cuma kita bisa cek setiap hari, justru malah setiap detik pun juga bisa kita cek. Sampai jam segini, jam sekian, berapa orang yang pesan, nilai pesanannya berapa, itu saya bisa cek dari jauh, walaupun saya tanpa harus ke dapur outlet punya saya ya. Nah, ini contoh aplikasi dari Gobis. Jadi kalau Gojek punya aplikasi namanya Gobis, kalau Grab itu punya aplikasi namanya Grab Merchant. Di sebelah kiri ini bisa kita lihat, ini adalah dari dashboard tampilan di handphone. Jadi kalau saya login di Menteng, ini tampilannya khusus untuk Menteng. Nah, dari sini kita bisa ngelihat dari mulai stok habis, dari mulai pencairan, lalu mulai belanja kita, terus promo-promo kita bisa cek semua. Nah, yang kedua ini adalah transaksi. Tadi yang seperti saya bilang, kita sampai bisa tahu berapa harga makanan yang dipesan, lalu komisinya Gojek berapa, terus bersihnya di kita berapa. Nah, mungkin kalau beberapa teman-teman yang pernah atau yang sudah punya bisnis kuliner dan pakai Gojek kan pasti tahu kalau Gojek ada potongan 20%. Nah, potongan ini di aplikasi namanya adalah komisi. Nah, ini yang diambil oleh Gojek, sehingga pendapatan bersih kita senilai yang di kolom pendapatan sebelah kanan. Dan yang saya senangnya, karena ini cloud kitchen, jadi anak-anak buah saya yang di cloud kitchen, di outlet itu mereka tidak terima uang cash. Jadi uang ini langsung masuk ke GoPay, di mana nanti setiap pagi akan ada pencairan langsung masuk ke rekening saya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Jadi tanggal berapa ini ada pencairan 2.300.000, ini bersih setelah dipotong komisi ya. Lalu ada 1.700.000, besoknya ada 2.100.000. Nah, ini sangat meminimalisir duit hilang ya. Karena seperti kita tahu ya, misalkan kita jualan makanan, kita nggak ada di situ, bisa saja namanya duit dipegang oleh kasir, mungkin dia nggak sengaja salah kasih kembalian atau keselip atau memang ada niat tidak baik. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa meminimalisir karena semua uang langsung masuk ke rekening kita.
Jadi di outlet mereka sudah tidak terima lagi uang cash. Oke, ini contoh tampilan Gobis di desktop. Jadi saya bisa memantau beberapa outlet sekaligus. Saat ini kami punya 5 outlet. Ini contoh yang 2 outlet yang ini ya. Ini saya bukannya saya mau pamer atau apa ya. Ini emang pas kebetulan yang saya screen capture bulan November, ya, omsetnya kurang lebih seperti ini. Dan ini kita bisa lihat sampai grafiknya. Jadi kita bisa tahu trennya, hari apa aja yang kira-kira omsetnya tinggi, kan ada lagi dia agak turun lagi, ternyata naik lagi. Nah ini biasanya, ini berhubungan sama promonya Gojek. Jadi kalau promo Gojek lagi bagus, biasanya omset kita juga ikutan naik. Terus juga misalnya hujan apa namanya, hujan deras gitu seharian. Nah itu juga bisa mempengaruhi omset kita. Walaupun sebenarnya biasanya setelah hujan, misalnya hujan jam 5 sore sampai jam 8 malam, itu memang biasanya omset kita agak turun karena driver tuh biasanya teman-teman driver itu pada agak segan gitu ngambil orderan. Tapi begitu hujan sudah reda tuh jam 8 itu orderan bisa masuk sekaligus dan kita bisa pantau baik melalui handphone atau melalui desktop. Lalu kita bisa juga membaca tren apakah menu apa yang laku minggu ini, bulan ini, dan menu apa yang kurang laku. Jadi karena ini cloud kitchen, kita tidak bisa lagi bisnis tebak-tebakan, ini apa sih yang kira-kira yang laku, yang untung apa sih gitu. Nah enaknya kita bisa bikin apa namanya, summary atau bikin kesimpulan ya dari aplikasi ini ya. Jadi kalau di aplikasi ini, dia ada di sini, ada di laporan ini, kita bisa tahu mana yang laku, mana yang nggak laku. Karena biasanya kita selalu membatasi 20 menu satu cloud kitchen. Jadi 20 menu itu terdiri dari 5 yang biasanya paling laku, 10 yang biasanya lumayan laku tapi juga dibilang laku banget enggak, dan 5 itu biasanya yang kurang laku. Dan yang 5 kurang laku itu biasanya kita akan ganti bulan depan kita akan ganti dengan menu-menu yang lain gitu. Jadi kita nggak membuang-buang sumber daya, terutama sumber daya kayak sayur, kayak bahan baku untuk sesuatu yang menunya tidak laku. Baik, apa bedanya Baba Raffi Express dengan kebab Turki Baba Raffi? Nah, kalau boleh saya cerita sedikit, cloud kitchen kami ini nama PT-nya adalah PT Barbar Express Indonesia. Mungkin namanya agak sedikit menyeramkan ya. Jadi ini kita ini teman-teman juga termasuk yang suka berpikir otak kanan gitu. Jadi saking otak kanannya ngasih nama aja sampai terlalu kanan gitu. Nah, PT Barbar Express Indonesia ini 50% sahamnya dimiliki oleh PT Sari Kreasi Boga yang mana adalah pemilik dari brand kebab Turki Baba Raffi. Ini adalah sebuah menurut saya ini adalah sebuah hubungan simbiosis mutualisme ya. Dalam arti kami perusahaan cloud kitchen ini tidak mungkin kami membuka cloud kitchen tanpa produk kuliner yang mumpuni. Karena kami cuma operator cloud kitchen. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita udah buka cloud kitchen lalu yang dijual misalnya ayam ABC ternyata nggak laku, terus jual minuman teh SS ternyata nggak laku. Nah untuk saling menunjang tentu kami harus bekerja sama dengan pemilik brand yang produknya atau makanannya sudah mumpuni. Salah satunya adalah PT SKB yang punya brand kebab Turki Baba Raffi. Lalu gimana kerjasamanya? Pertama kan PT Barbar Express Indonesia kan kami berpengalaman dalam operating cloud kitchen. Terus kami mempunyai SDM yang berkualitas. Jadi di cloud kitchen ini kami membuka semacam akademi dari Barbar Express. Jadi
hampir tiap bulan itu kami menerima pegawai baru ya, atau bisa bilang kami membuka tes untuk pegawai baru gitu. Nah, nanti pegawai itu kami tempatkan di mana, nanti akan kami saring lagi. Jadi setiap kali kami buka cloud kitchen di satu daerah, SDM-nya sudah siap dan SDM itu selalu kami jaga dari karakternya, dari skill-nya, lalu dari cara dia menangani pekerjaan gitu ya. Jadi ini sama lah seperti mungkin seperti Indomaret atau Alfamart gitu. Kalau kita beli franchise Indomaret atau Alfamart yang SDM-nya disuplai dari pusat ya. Nah, kami juga berusaha melakukan hal yang sama. Terus kalau untuk melakukan kegiatan riset terkait menu selain dari online, kami juga punya tim business development tuh yang dia setiap hari selalu mencari peluang-peluang baru dan apa sih yang bakalan mungkin laku di kedepannya gitu. Eee, Terus melakukan kegiatan promosi dan marketing. Jadi lebih enaknya ini cloud kitchen, karena cloud kitchen ini punya outlet yang di satu tempat yang biasanya nggak jauh dari 5 kilo. Karena kebiasaannya orang Indonesia kalau nyari makan di online itu, dia biasanya nyari yang di near me atau yang dekat saya gitu. Dan dekat saya itu kalau algoritmanya Gojek dan Grab itu biasanya di bawah 5 kilo. Jadi kayak kita punya tempat di Tanjung Duren, itu radius 5 kilo tuh ke Grogol, ke Daan Mogot, sampai Kembangan ke sana. Nah, untuk menjangkau itu biar mereka lebih tahu lagi, biasanya kami pasang iklan di FB dan di Instagram. Jadi begitu mereka target market kena iklan kami, mereka klik, itu langsung masuk ke link GoFood yang di Tanjung Duren. Jadi kalau misalnya nanti dia di Setiabudi atau di Karet, dia klik, dia nanti masuknya ke yang Menteng. Atau yang di Tanah Abang, nanti dia klik masuknya ke Cideng gitu. Nah, ini sebenarnya polanya sih sama kayak pola kita di properti ya. Kita pasang iklan lalu kalau mereka klik langsung masuk ke WhatsApp atau masuk ke websitenya kita. Nah, karena ini cloud kitchen, konversinya sebenarnya lebih mudah lagi karena kita bisa langsung menghitung berapa banyak yang klik dan masuk ke GoFood atau Grab. Oke, ini beberapa cloud kitchen Baba Raffi kami yang sudah berjalan. Jadi salah satu brand yang kita pegang yang utama kan tadi kan kebab Turki Baba Raffi. Kita juga menjalankan cloud kitchen untuk Dapur Ayu untuk brand Dapur Ayu di Bekasi. Terus kita juga menjalankan cloud kitchen untuk brand eee, Sushi Lobster, terus juga ada beberapa minuman gitu. Saya kurang kurang ini saya. Ini contoh yang Baba Raffi Express di Menteng dan Tanjung Duren. Jadi yang kalau Anda sebagai pemakai GoFood, Anda buka, lalu Anda lagi ada di sekitar Menteng, Anda buka ada Baba Raffi Express, nah itu kemungkinan cloud kitchen punya kami. Nah, yang di Grab ini yang nomor yang ini. Nah, ini contoh tampilan di Grab. Baba Raffi Express, Tanjung Duren, Grab Kitchen. Nah, ini ada diskonnya. Ini yang tadi saya bilang kalau diskon itu bisa menaikkan omset kita nih. Kadang diskon ini kadang kita sebagai pemilik cloud kitchen yang menanggung, kadang Grab atau Gojek 100% yang menanggung, kadang juga bisa patungan. Jadi misalnya kalau Anda mungkin pernah dapat voucher 45.000 gitu untuk total belanja 100.000. Nah, 45.000 itu kadang 20.000-nya ditanggung oleh Gojek, 25.000-nya ditanggung oleh kita sebagai pemilik merchant. Nah, eee, jadi kita ngeluarin promosi, ngeluarin diskon, tapi dibantu oleh si Grab atau Gojek. Jadi otomatis itu pasti menaikkan omset kita gitu. Nah, ini contoh
yang tadi saya cerita, yang ruko disewa oleh Gojek, jadi yang ini kita masih ikut sama si Gojek. Ini di Sawah Besar kalau nggak salah. Jadi kalau Anda mungkin pernah lewat di satu tempat, lalu banyak driver, teman-teman driver kita yang pada nongkrong di depannya, terus kayak ada spanduk-spanduk gambar makanan kecil-kecil, ya kemungkinan itu adalah cloud kitchen. Ini contoh cloud kitchen kita yang di Kelapa Gading, di MOI. Jadi satu ruko ini disewa oleh banyak merchant. Kalau isi dalamnya, cloud kitchen-nya ya seperti ini sebenarnya, simple. Jadi benar-benar cuma dapur aja. Nanti kalau sudah siap, baru diambil oleh driver, nanti diantar makanannya gitu. Jadi tidak ada tempat untuk makan, tidak ada tempat untuk duduk. Paling yang ada itu paling duduk untuk tempat teman-teman driver aja. Oke, demikian penjelasan dari saya. Ini adalah salah satu solusi apabila Anda mempunyai properti yang menganggur atau mungkin Anda pengen berbisnis makanan, tapi dengan risiko yang kecil, Anda bisa memakai sistem cloud kitchen ini. Nah, kalaupun Anda mempunyai properti di Jakarta, di tempat-tempat yang kebetulan strategis dan menganggur, Anda juga bisa bekerja sama dengan kami. Jadi kami sedang mengoperasikan cloud kitchen kami sendiri gitu. Syukur-syukur kalau misalnya tempatnya itu di tempat-tempat yang benar-benar strategis sesuai dengan datanya Gojek dan Grab. Contoh saja ya, jadi misalnya gini, kayak kalau ruko di Tanjung Duren itu kan sewanya disewakan per tahun sekitar 120 juta. Per tahun ya, 120 juta. Nah, kalau Anda punya ruko di Tanjung Duren, lalu ruko itu Anda bikin menjadi 12 cloud kitchen di dalamnya, masing-masing cloud kitchen Anda sewakan 10 juta per bulan, itu kalau penuh berarti dalam sebulan Anda sudah mendapatkan 120 juta. Nah, keuntungan dari Anda sebagai pemilik properti untuk membuka cloud kitchen ya seperti itu. Nggak usah nunggu setahun ya? Iya, nggak usah nunggu setahun pastinya. Jadi sebulan aja udah langsung nutup gitu. Yeah. Walaupun sebulan mungkin nggak full, yang isi baru ada 5, 6. Nanti di bulan depan baru ada 8. Setelah di total setahun pasti lebih tinggi dibandingkan Anda menyewakan ruko begitu saja. Karena kalau lokasi ruko Anda memang strategis, Anda buka cloud kitchen, pasti nanti ada ada pemilik brand yang mau menyewa yang bersama dengan Anda. Karena saat ini kan memang lagi banyak dicari ya, lagi banyak shifting ya. Kalau saya dengar ceritanya Marugame Udon itu buka di mall itu sewanya bisa sekitar 300 juta sebulan. Nah, mereka lagi mencoba shifting ke cloud kitchen karena omsetnya bisa dibilang kurang lebih sama, tapi biaya sewanya cuma 10 sampai 15 juta per bulan. Terus juga saya juga melihat banyak outlet ayam geprek Bensu itu selalu tempel-tempelan dengan Baba Raffi Express tuh. Saya sih malah seneng ya. Jadi kita selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Kalau kita buka di sini, mereka ikut. Nah, kalau mereka juga buka di mana, kita juga ikut juga. Karena biasanya datanya Baba Raffi Express, data target market Baba Raffi Express dengan datanya geprek Bensu itu hampir mirip gitu. Nah, di cloud kitchen ini kan kita bermain dengan data. Jadi kalau dibilang data is the new oil, ya benar memang. Kita harus mengikuti dari data yang ada di lapangan gitu. Jadi paling gampang sih kalau kami untuk mencari buka tempat baru, kita bisa intip-intipan antara geprek Bensu, lalu Martabak Orange, lalu saya Marugame Udon pastinya. Ada bakso Afung gitu. Itu biasanya kita
selalu tempel-tempelan. Bukan berarti kita mau saing-saingan, justru kan karena ini bisnis makanan kan setiap makanan punya ciri khas masing-masing, kita jadi lebih efisien gitu. Jadi untuk buka di satu tempat, kita nggak perlu nongkrong lama di satu tempat untuk ngeliatin orang-orang yang mondar-mandir gitu, karena nggak berguna juga. Yang dilihat adalah data dari penjualan online. Nah, contohnya seperti itu. Baik, Pak Sidney. Siap. Mau saya kembalikan ke hostnya, Pak Sidney. Siap. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Om Dimas. Ya. Tapi sebelum ke pertanyaan, jadi kalau boleh disimpulkan mungkin bisnis cloud kitchen ini kelebihannya dibanding konvensional kitchen, katakan begitu ya. Pertama, efisiensinya ya. Jadi nggak perlu punya properti yang berbiaya besar, artinya yang terlalu besar, kemudian di lokasi strategis, dan tidak perlu semua biaya properti itu ditanggung sendiri gitu ya, bisa ditanggung rame-rame. Kemudian di data tadi ya. Nah itu mungkin kata kuncinya beradaptasi itu, shifting itu tadi ya. Shifting jadi dari bisnis kuliner yang konvensional ke bisnis kuliner yang beradaptasi dengan zaman gitu ya, yang berbasiskan data. Semua terekam di data. Di satu sisi administrasinya rapi, di sisi lain semuanya bisa terukur gitu ya, Mas Dimas ya. Iya betul. Nah kalau saya ingat pendirinya McDonald, ya kalau nggak salah ya pendirinya McDonald, Ray Kroc ya. Itu kan ya kalau mengacu ke beliau, bisnis kuliner itu sebenarnya bisnis properti juga gitu, basisnya properti. Makanya memang perlu kita hadirkan hari ini. Nah kita langsung ke pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan dan nanti dari pertanyaan yang sudah ada ini ada yang menarik nih. Klik dulu. Ini dari pertama dari banyak ini. Ini banyak pertanyaan, gimana caranya bergabung. Ini ada beberapa pertanyaan sama intinya gimana caranya bergabung. Baik. Jadi kami kan membuka kesempatan untuk franchise untuk bapak-bapak, ibu-ibu memiliki franchise dari beberapa express ini. Artinya dengan Anda memiliki franchise, Anda berinvestasi di cloud kitchen. Ininya bentuk franchise-nya sih sebenarnya sama sih. Artinya Anda memakai sistem kami untuk membuka cloud kitchen di satu titik yang datanya memang sudah kita analisa bagus. Nah, ada dua tipe sih cloud kitchen. Ada cloud kitchen yang kita operate sendiri, artinya kita punya propertinya sendiri gitu. Dan ada cloud kitchen yang kita operate di dalam gedungnya atau propertinya Gojek atau Grab. Nah, saya lebih prefer untuk Anda yang mau berinvestasi di dalam yang gedungnya si Gojek atau Grab. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sewa ruko atau sewa tadi yang di rukonya Gojek ya, itu voucher untuk si pembelinya itu biasanya lebih besar. Saya nggak tahu gimana ininya Gojek, tapi Gojek memang caranya begitu gitu. Jadi kita sewa sama Gojek mungkin lebih mahal. Kalau kayak di Menteng, saya sewa ruko harga 100 juta, saya bikin 12 cloud kitchen bisa saya sewain lagi 8 juta. Tapi saya sewa di Gojek itu satu petak itu kurang 4 kali 4 itu bisa 12 juta. Nah, bisa lebih mahal gitu. Tapi voucher yang nanti konsumen dapat ketika belanja itu biasanya lebih besar gitu. Jadi pastinya kita omsetnya lebih tinggi gitu. Nah,
Biaya investasinya untuk satu outlet itu plus minus ya sekitar 72 juta sampai 85 juta. Biaya franchise ini terdiri dari pertama uang deposit sewa. Jadi kalau misalnya kita sewa di Gojek, di rukonya si Gojek, harganya 7 juta per bulan. Nah, kita harus deposit 3 kali uang sewa atau 21 juta. Itu udah jadi udah jadi standar Gojek. Nah, deposit ini nanti bisa kita ambil kembali setelah setahun. Jadi uang ini nggak hilang ya. Uang ini nggak hilang. Tapi kalau misalnya kita telah membayar sewa, itu nanti dipotong dari deposit itu. Gitu. Jadi sebenarnya uang itu juga nanti bisa dipakai untuk bayar sewa aja. Tapi kalau menurut saya sih, mendingan disimpan aja jadi deposit, dalam setahun itu kita kembali. Lalu untuk biaya franchise-nya, karena kami bekerja sama dengan Kebab Turki Baba Raffi, biaya franchise makanannya Kebab Turki itu 30 juta sebelum PPN. Lainnya, biaya yang lain itu biaya peralatan ada sekitar 20 jutaan, 22 sampai 25 saat ini. Lalu kalau biaya yang lain, kalau kayak biaya SDM apa segala macam itu nanti bisa dibayarkan setelah berjalan, karena itu jadinya biaya gaji ya, biaya operasional ya. Nah, pendapatannya berapa ya? Pendapatannya ya kayak tadi yang saya sempat kasih intip buat teman-teman, itu pendapatannya per bulan. Jadi dengan ada investasi segitu, pendapatannya sih menurut saya wow sekali sih. Apalagi kalau Anda mengambil tempat-tempat yang bagus ya. Ini kayak kami kan lagi buka di Veteran Bintaro, lalu kita buka di Pondok Aren. Nah, ini kami juga mau menawarkan kalau Anda mau investasi yang di Bekasi, Anda bisa buka di Pondok Gede. Itu data kami sangat bagus di sana. Jadi dengan investasi yang menurut saya sih tidak terlalu besar ya dibandingkan restoran lain, Anda bisa mendapatkan omset yang seperti tadi saya jelaskan. Terus yang sedang kita analisa lagi itu ada di Karawaci, lalu ada di BSD 2. Itu kita lagi timbang-timbang antara kita mau menawarkan ke investor atau kita buka sendiri. Sebenarnya sih lebih efisien kalau kami buka sendiri gitu. Tapi karena kami punya target sebenarnya sampai akhir tahun ini kami mau buka 10 tempat. Jadi kami membuka kesempatan untuk rekan-rekan investasi di Cloud Kitchen. Baik begitu Pak Siti. Kalau misalnya investasinya tadi kan sekitar 70 jutaan ya? Iya. Mas Dimas ya. Itu ya. Kalau patungan bisa nggak? Bisa sekali. Kalau patungan juga bisa, nanti bikin grup, nanti tetap harus ada satu orang yang jadi leader, karena kita nggak mungkin berhubungan sekaligus sama ini berbarengan gitu ya, untuk lebih efisien. Oke. Itu juga saya mau jelasin juga Pak Sini. Kalau misalkan nanti sudah investasi di Cloud Kitchen, apakah nanti dia harus setiap hari datang ke Cloud Kitchen? Enggak, sebenarnya enggak. Itu tadi karena kami menyediakan SDM kan. SDM itu nanti kan Bapak Ibu tinggal ini aja, tinggal bayar gajinya aja tiap akhir bulan dari pencairan. Nah, pelatihannya nanti kami yang melatih, karena menu-menunya nanti ada menu apa itu kan itu jadi tanggung jawab kami. Terus kami juga punya supervisor yang keliling. Jadi setiap hari itu kerjanya supervisor ini ngecek bahan baku, ngecek kebersihan, ngecek standar menu segala macam. Jadi untuk bahan baku sendiri juga nanti pemilik Cloud Kitchen tidak perlu belanja, cukup tahu aja misalnya hari Senin belanja bahan baku apa, hari Rabunya belanja bahan baku apa gitu. Nah itu tinggal laporan lewat online gitu. Kalaupun mau ke Cloud Kitchen nggak apa-apa, minimal sih saya sarankan sih seminggu sekali datang, jadi biar tahu keadaan di lokasi gitu Pak. Siap. Ini Mas Dimas, di sini ada Pak Tamtama nih. Pak Tamtama tadi mau mengajukan, ada pertanyaan juga.
sekalian kalau boleh saya buka mute-nya biar bisa komunikasi langsung. Pak Tamtama, boleh? Nah, Pak Tamtama ini senior kita, beliau bisnis developer tapi juga punya bisnis kuliner, ya, ada beberapa outlet. Nah, mungkin Ya, nyambung biar nggak salah. Silakan Pak Tam. ya, makasih Pak Zidni. Ini sebenarnya titipan istri. Ya, istri saya bisnisnya bisnis franchise juga. Benar, ada beberapa tempat gitu ya. Dan sekarang lagi lesu. Jadi mungkin dari alternatif lain lagi, ya mungkin nanti mau lihat-lihat webnya lah, kayak apa sih, lebih detailnya lah. Kok tanya di sini kan malu. Banyak detail gitu. Jadi nanti minta nomor WA-nya atau apa webnya atau apalah untuk tanya jawab yang lebih detail. Siap. Ngopi. Nanti ketemuan ngopi boleh, Pak? Siap. Di Bekasi. Kebetulan di Bekasi juga, Pak. Mas Dimas. Iya. Ya. Atau kita mau patungan Pak Zidni? Oh, boleh. Siap, tapi saya yang kecilan aja. Oke, makasih itu aja sebenarnya, Pak. Ya, makasih Pak Tam. Pak Zidni, saya izin tulis nomor handphone saya di sini ya? Ya, boleh. Ya. Teman-teman, tadi saya nomor handphone saya. Lalu kalau mau lihat website kami di babarafi.co.id / ya, itu tadi saya masukin websitenya, yang website kami. Nanti bisa dibaca-baca. Jadi saya mau menjelaskan lagi, Babarafi Express ini bukan perusahaan kuliner. Kami ini bukan perusahaan kuliner. Kami adalah operator kuliner. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar Pizza Hut, pasti kan tahu ya namanya Pizza Hut. Tapi kalau Bapak Ibu ditanya, tahu nggak PT Sari Melati Kencana Indonesia? Itu TBK. Mungkin banyak yang tahu. Karena Sari Melati Kencana adalah operator dari Pizza Hut. Sama kayak PT Fast Food Indonesia. Mungkin banyak yang nggak. PT Fast Food Indonesia itu adalah operator dari KFC Indonesia. Sama dengan kami, PT Barbar Express ini, kami adalah operator cloud kitchen. Nah, karena kami membawa produknya kebab Turki Babarafi, nah kami diizinkan untuk memakai nama Babarafi Express. Nah, apakah Anda sebagai pemilik, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang punya produk kuliner atau punya jualan kuliner, terus mau bekerja sama dengan kami? Bisa. Tentu sangat bisa. Kami justru malah sangat-sangat terbuka dengan produk dan brand-brand baru untuk bergabung di cloud kitchen kami. Begitu, Pak Siti. Siap, Mas Dimas. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas Dimas. Jadi saya rangkum ya beberapa pertanyaan. Ini ada teman-teman dari beberapa kota. Intinya yang sudah ada di kota apa saja, itu jadi bisa langsung terjawab semua. Kemudian dari Pak Don Vito nih, cara dapetin data analisa marketnya, apakah harus kerjasama dengan Gojek dulu atau ada cara lain? Nah, jadi pertama tentang sudah di kota mana aja yang sudah ada. Kemudian dari Pak Don Vito tentang saat ini kami sedang fokus di Jabodetabek. Jadi memang pertama kan sumber daya kami terbatas ya. Terus kedua juga dengan adanya pandemi ini kami juga tidak bisa bergerak bebas gitu. Jadi kami masih fokus di Jabodetabek. Nah, mulai bulan depan kami berusaha untuk buka di Bandung. Itu kebetulan kita ditawarin sama Gojek untuk ikut di rukonya mereka. Itu lokasinya juga bagus, ada di Ciamplas kalau nggak salah. Sama satu lagi
di dekat-dekat Setiabudi atau dalam arah Lembang gitu, saya lupa ininya, saya lupa. Terus rencana sih sebenarnya kita pengen banget buka di kota lain sekaligus gitu ya, cuma mungkin karena keadaan masih seperti ini ya, kami tetap harus realistis gitu. Terus tadi untuk pertanyaan dari Pak Don Vito, gimana cara dapetin data analisa marketnya? Nah, iya betul Pak, harus kerjasama dengan Gojek Pak. Karena kami bentuknya badan hukum, kami MOU dengan Gojek Pak, itu baru dibuka sama Gojek. Dan itu juga ada syarat dan ketentuannya Pak, kami tidak boleh sharing lagi datanya dengan yang lain Pak. Jadi kalau misalnya nanti kami buka, kami tawarkan kepada calon investor, kita mau buka di sini, di situ. Itu juga karena berdasarkan data dari Gojek Pak. Jadi Gojek itu selalu memetakan data-data dari pelanggan-pelanggan ya, dari contoh dari jenis makanannya, makanan utama, snack, lalu ada minuman, terus ada juga dari kelompok umur 15 sampai 21 sampai 30 gitu. Nah, data-data itu yang kita pakai Pak. Jadi kalau misalnya kayak ini kita lagi mau bikin warteg masuk cloud kitchen Pak. Jadi kita harus tahu dulu nih, kalau kayak di perkantoran kayaknya terlalu riskan kalau kita masuk ke situ karena datanya Gojek banyak kan perkantoran itu snack justru. Lalu kita nanti mau nyoba mungkin kayak Pondok Gede, nah kayak gitu kan. Itu berdasarkan data dari Gojek itu. Baik Mas Dimas, menarik ya. Jadi ini mungkin teman-teman di sesi ini ada yang udah langsung connect gitu ya, ada yang masih bingung, mungkin karena baru perlu mencerna lagi, tapi sayangnya waktu kita terbatas, sehingga nanti mungkin mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan untuk sharing lebih lanjut lagi tentang cloud kitchen nih yang menjadi model bisnis baru yang lagi ngetrend. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Dimas, silakan. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang berada di bisnis properti, saya hanya ingin sharing bahwa banyak sebenarnya cara lain untuk membuat properti kita lebih produktif ya. Jadi, apalagi kita bisa mix saat ini properti dengan bisnis yang berhubungan sama online. Entah jadi co-working space, misalnya satu ruko bisa kita sewa. Kita juga, sebetulnya saya sendiri juga ada mengurus klien saya yang propertinya kita ubah jadi co-working space. Terus juga di Jogja, saya dengan Mas Arbut itu kita ada properti yang kita sewakan sebagai dormitory atau backpacker. Jadi kalau hotel-hotel mungkin saat ini sepi karena ada pandemi, karena di tempat saya itu disewakannya per bed, dan per bednya itu murah, dari mulai 40.000, itu kita masih lumayan gitu, pendapatannya masih sedikit terjaga. Nah, itu salah satu cara untuk mensiasati properti kita agar tidak macet ya. Karena kalau kita hanya berpikir mainstream saja, biaya untuk kelola properti kita itu kan mahal, tinggi ya. Jadi kalau kita cuma berpikir mainstream saja, ya sayang, jadinya kita cuma mengeluarkan biaya aja. Nah, cloud kitchen ini adalah salah satu cara buat memproduktifkan properti Anda tanpa harus Anda keluar lebih banyak. Baik, demikian Pak Zidni. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Dimas atas kesediaannya untuk sharing hari ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Kita lanjut dengan sesi berikutnya. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan masih ada 2 sesi lagi hari ini. Dan dua-duanya nih mungkin juga yang
teman-teman tunggu-tunggu juga karena akan ngomongin tentang marketing. Konon katanya di tengah pandemi ini memasarkan properti menjadi lebih sulit. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Ada yang lagi kesusahan jualan nggak? Kalau misalnya ada, berarti pas banget untuk ikut 2 sesi berikut ini, karena sesi berikutnya itu kita akan menghadirkan Coach Omar. Coach Omar adalah seorang coach, namanya aja Coach Omar gitu ya. Berarti dia seorang coach bisnis tentunya, kemudian juga seorang praktisi properti dan ahli di bidang digital marketing. Maka nanti kita mau dengar kiat-kiat dari beliau, gimana sih caranya tetap cuan gitu ya, tetap bisa jualan walaupun sekarang kata Coach Don Vito nih sangat menantang gitu ya. Coach Omar, apakah sudah hadir, Coach? Apa kita mau lanjut atau istirahat dulu, teman-teman? Lanjut atau istirahat dulu? Lanjut ya, lanjut. Oke.